Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Imamat pasal yang ke-27 ayat 30. Imamat pasal 27 ayat yang ke-30 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Di dalam Imamat pasal yang ke-27 ini, kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, di sana banyak dibahas tentang membayar nasar. Dan nasar merupakan janji yang harus ditepati. Nasar merupakan janji yang harus dilaksanakan. Nasar merupakan janji yang harus dibayar. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk bernasar. Tetapi seringkali ketika seseorang sedang dalam pergumulan, seseorang sedang dalam keadaan yang sulit, orang tersebut bernasar. Mungkin pergumulan dengan sakit penyakit, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Sedang menghadapi masalah, kalau masalah ini selesai, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita bernasar. Tetapi kalau seseorang bernasar, nasar harus ditepati. Nasar harus dibayar. Namun hari ini saya tidak akan berbicara banyak tentang bernasar. Seperti ayat pokok yang kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-30, renungan firman Tuhan hari ini, saya beri tema persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah yang pertama milik Tuhan. Jelas di dalam ayat yang kita baca. Di dalam Imamat 27 ayat yang ke-30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memandang persepuluhan sebagai miliknya. Kalau itu adalah milik Tuhan, berarti kita harus mengembalikan kepada Tuhan. Kita harus memberikan kepada Tuhan karena itu milik Tuhan. Memang langit, bumi, segala yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Baik yang ada di dalam laut, ikan-ikan, baik yang ada di dalam bumi, baik yang ada di angkasa, planet-planet, semua ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Bahkan segala yang kita miliki, seluruh keberadaan kita, itu adalah milik Tuhan. Namun apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sebagian Tuhan minta untuk dikembalikan kepada Tuhan, yaitu 1/10 dari berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Jadi kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Kita harus membawa 1/10 dari berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan. Saya akan bacakan Maliaki 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu
ke dalam rumah perbendaharaan firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi Tuhan memerintahkan kepada umatnya, pada waktu itu bangsa Israel tentunya, bahwa mereka harus membawa persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ada tersedia makanan di rumah Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam sejarah, kenapa umat Tuhan harus mempersembahkan persembahan persepuluhan? Ketika suku-suku dari Israel mendapatkan tanah pusaka, bagian tanah untuk mereka yang Tuhan berikan kepada mereka, khusus untuk suku Lewi tidak mendapat tanah pusaka yang mereka miliki. Karena suku Lewi bertugas untuk melayani Tuhan. Suku Lewi bertugas ada di rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan oleh sebab itu menjadi bagian dari suku Lewi adalah umat Tuhan mempersembahkan persembahan persepuluhan supaya ada tersedia makanan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan, bagi suku Lewi khususnya. Jadi persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan, yang kedua persembahan persepuluhan adalah persembahan kudus. Di dalam Imamat 27 ayat yang ke-30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi selain Tuhan memandang persepuluhan sebagai miliknya, Tuhan juga menilai persepuluhan itu sebagai persembahan kudus. Persembahan yang kudus yang diberikan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, persembahan kudus hanya boleh dimakan oleh para imam, itu dalam perjanjian lama. Dengan demikian persembahan persepuluhan diperuntukkan bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Sebagaimana tujuan dari pengumpulan persembahan persepuluhan itu, supaya ada makanan di rumah Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi orang-orang Lewi yang melayani Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat 21, saya akan bacakan Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18 ayat 24 saya akan bacakan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi suku Lewi tidak mendapatkan bagian tanah yang menjadi milik pusaka. Karena orang-orang Lewi bertugas ada di tengah-tengah seluruh umat untuk melayani di rumah Tuhan. Dan milik pusaka dari suku Lewi adalah persembahan persepuluhan dari umat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala berkat yang kita miliki
Segala berkat yang kita terima adalah dari Tuhan. Dan Tuhan minta 1/10 untuk dikembalikan kepada Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan. Dan juga persepuluhan ini menjadi bukti ketaatan seseorang, ketaatan umat Tuhan kepada Tuhan. Tentunya Tuhan senang ketika kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat. Taat melakukan firman Tuhan. Dan salah satunya mengembalikan milik Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita umat-umatnya yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memberkati kita semuanya. Dan biarlah berkat Tuhan sebagian 1/10 kita kembalikan kepada Tuhan karena milik Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami, 1/10 harus kami kembalikan kepada Engkau. Karena itu adalah milik-Mu dan kami harus membawa ke rumah Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan senantiasa memberkati, memberikan hati yang taat kepada kami semuanya. Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setiamu pada siang hari dan pada malam hari. Biarlah kami, keluarga besar GBD LSD Magelang, menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.